pagi teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa sebelumnya. Pagi ini kita mau ngevlog lagi, kita mau bikin konten kecil lagi, masih tentang Omoda E5 ya. Karena banyak yang tanya di YouTube kita, ada beberapa yang tanya tentang bagasi, tentang shifting gear, ada juga yang tanya tentang pokoknya hal-hal unik lah ya, hal-hal unik yang mungkin beberapa teman-teman pemilik Omoda itu belum mengetahuinya teman-teman. Nah kali ini kebenaran pagi-pagi kita belum ada aktivitas, kita bikin konten kecil aja untuk menjelaskan beberapa keunikan-keunikan itu gitu ya. Ada juga yang kemarin nanya tentang kok kipasnya si Omoda itu udah mati mobilnya tapi masih nyala gitu, itu kenapa dan segala macam. Nanti kita coba jelasin ya teman-teman ya. Oke lah, mungkin kita langsung ke mobil aja sembari kita praktekin ya hal-hal unik apa aja yang ada di Omoda E5 yang mungkin teman-teman pemilik belum pada tahu gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke mobilnya. Oke, kita ke mobil sekarang. Waduh, suaranya hujan teman-teman. Wah iya benar, hujan. Oke, alhamdulillah teman-teman, pagi ini hujan. Di saat hujan turun ini kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Semoga kita diberi kelancaran dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Terus juga buat teman-teman semua yang nonton video ini, semoga diberi kemudahan, kelancaran rezeki, supaya apa yang dimau bisa terkabul gitu teman-teman ya. Alhamdulillah pagi ini hujan teman-teman, baru banget turun hujan. Oke, saya mau mempraktekkan di mobil tapi hujan. Ada beberapa soalnya yang harus diambil dari luar mobil ya. Oke lah, sementara kita kesini dulu teman-teman. Ini saya juga lagi mau pasang ya. Kebenaran saya mau pasang juga ini wall chargernya si Omoda. Sebenarnya sih udah nggak perlu ini gitu di rumah saya yang satu, di rumah yang satu tuh udah kepasang wall charger punyanya Neta, punya Wuling juga ada juga tuh, semuanya kan 7 kW ya, semuanya 7 kW. Jadi sebenarnya saya harusnya sih udah nggak butuh lagi ini, tapi sementara saya punya juga namanya socket box teman-teman. Ini socket box. Nah socket box ini tuh dia saya udah desain bisa buat charger portable yang support sampai 32 ampere atau sampai 7 kW. Sebenarnya saya udah nggak butuh lagi sih gitu ya. Ini buatan saya sendiri. Ini ada RCBO yang nanti saya jelasin apa itu RCBO. Nih ya, saya enak dengan adanya LCD ini, saya bisa tahu konsumsi saya berapa kWh dan segala macam, tegangan di sini normal atau tidak. Semua ada di sini informasinya teman-teman. Nah tapi nggak apa-apa, ini kayaknya di rumah ini saya akan pasang juga. Walaupun sebenarnya listrik di rumah sini kebenaran saya nggak begitu besar, karena memang ini masih 5.500 gitu teman-teman. Jadi masih 5.500, jadi saya belum apa namanya ya, karena saya nggak butuh ngecas di sini sih. Atau waktu saya punya portable charger itu bisa adjustable, bisa saya setting si portable chargernya itu ke 5.500. Jadi kalau pas lagi mampir saya di rumah saya yang ini, saya bisa ngecas pakai 16 ampere atau mau 20 ampere, bisa adjustable gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini karena mubazir nggak dipasang, kita pasang aja. Nanti saya akan pasang sendiri di sini. Saya nggak nunggu dari pihak PT vendornya Omoda ya, PT TEB, tapi saya pasang sendiri aja karena saya familiar dengan charger EV dan kebenaran saya paham tentang listrik sedikit, jadi saya pasang sendiri aja. Nanti saya tunggu dulu, siapin bor-bornya, nanti ini di konten sendiri deh ya, nanti kita di konten sendiri. Sebenarnya saya mau fokus ke menjawab pertanyaan teman-teman yang ada beberapa hal-hal unik yang di Omoda E5 yang harus ya mungkin saya bikinin penjelasannya sedikit gitu ya. Oke lah teman-teman, nunggu agar reda sedikit, nanti kita lanjut lagi videonya ya. Oke, yang pertama adalah ada yang tanya, Om bagasinya apa benar bisa ngebuka sendiri dengan kita mendekat?
terus menjauh gitu, apakah benar bisa buka sendiri. Nah kita buktiin teman-teman ya, itu memang benar sih. Jadi teman-teman yang penting ada kuncinya, bawa kunci misalkan di kantong kuncinya. Setelah itu teman-teman bawa barang gitu ya, cukup teman-teman memang mendekat aja ke bagasi, ke pintu bagasi. Setelah itu teman-teman mundur, itu dia otomatis akan buka sendiri teman-teman. Ini saya buktikan ya, seolah saya bawa kunci, yang penting ada di tangan ya, apa di kantong ya. Nah, jadi saya buktikan seolah saya bawa barang ke belakang bagasi, saya mendekat dan saya akan mundur. Itu otomatis teman-teman, jadi nggak pakai kaki-kaki yang sensor-sensor kaki begitu gitu ya. Oke, sekarang kita buktiin aja ya. Saya bawa kunci ya, saya bawa kunci. Sekarang saya mendekat begini teman-teman. Nah ini pastikan teman-teman sampai lampunya kedip. Nah setelah itu mundur. Nah dia akan buka sendiri ya. Jadi seperti itu dipastikan. Saya tutup. Jadi teman-teman pastiin bahwa lampunya sampai nyala. Setelah lampunya sudah nyala, teman-teman baru mundur. Nah dia akan buka sendiri teman-teman. Itu yang pertama ya. Kita lanjut sekarang ke dalam, kita jelasin yang kedua. Teman-teman, sekarang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu ada yang tanya, Om, kenapa mobil Omoda E5-nya itu kok saat dia sudah pakai mobil, turun dari mobil, mengunci mobil gitu ya, tapi kok tiba-tiba mungkin jarak sekitar 5 menit gitu ya, atau misalkan 10 menit kok tiba-tiba suara kipasnya hidup sendiri, seolah-olah udah dimatiin lah intinya, mobil udah di lock gitu ya, tapi kok masih hidup sendiri gitu, ada suara kipas yang hidup gitu. Nah, jadi gini teman-teman, penjelasannya adalah di Omoda E5 ini itu kan ada yang namanya sistem RACSCS gitu ya. Saya lupa nih sebenarnya RACSCS atau RICSCS, saya lupa. Tapi yang jelas RACSCS itu atau RICSCS itu remote active cabin self cleaning system teman-teman. Jadi remote active cabin self cleaning system. Jadi dia tuh bisa mengcleaning ya mungkin kabin filter gitu ya teman-teman. Jadi dia mungkin membuang uap-uap yang ada di dalam dashboard gitu. Tapi ini memang hubungannya dengan air conditioning sih teman-teman. Jadi karena memang si Omoda E5 ini mengusung teknologi filter PM25 gitu ya. Jadi dia mungkin ada fasilitas di dalam head unit Omodanya ini untuk mengaktifkan mode self cleaningnya gitu. Jadi dia self cleaning sendiri, dan itu kalau teman-teman aktifkan ya, sehingga kalau teman-teman merasa tadi udah matiin mobil kok masih tiba-tiba bunyi sendiri kipas fan-nya, kemungkinan besar mode itu teman-teman lagi aktifin gitu teman-teman. Nah caranya bagaimana melihat modenya teman-teman tuh aktif atau tidak di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam head unit ya di mode AC. Nah di AC ini itu ada settingan nih teman-teman, setting. Nah di sini ada automatic cabin cleaning ya. Di sini ada automatic cabin cleaning. Nah ini teman-teman bisa nonaktifkan aja, disable aja gitu ya. Jadi yang ada automatic cabin cleaning di sini jelas ya. After the user lock the car and leave, the air conditioner start automatically for the self cleaning. Jadi memang dia jelas nih. Jadi setelah teman-teman sudah lock mobilnya dan meninggalkan, itu ntar akan otomatis sendiri si kabin si sistem AC itu dia akan self cleaning sendiri. Nah dengan dia self cleaning itu ya dia salah satunya menghidupkan si blower teman-teman. Jadi menghidupkan blower, ya menghidupkan mungkin kipas kondensornya. Jadi itu bagian dari sistem self cleaning. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bukan berarti itu teman-teman mobilnya bermasalah, tapi memang itu adalah fasilitas atau fitur yang ada di Omoda E5. Tetapi fitur itu kalau kita, walaupun kita enable ya, barusan kan saya disable ya. Nah walaupun dia enable, tapi dia juga sebenarnya ada syarat-syarat. Nah syaratnya apa? Syaratnya itu ini mungkin ya saya nggak tahu detailnya, mungkin nanti kita bisa klarifikasi ke pihak ATPM. Tapi biasanya teknologi RACSCS itu yang dia bisa melakukan self cleaning sendiri itu kalau syarat si aki 12 volt ya, bukan baterai pack ya.
aki 12 voltnya itu kalau dia di atas 12,5 volt teman-teman. Jadi kalau akinya itu memenuhi syarat untuk menghidupkan si kipas kondensor dan segala macamnya, itu dia boleh. Tapi kalau baterai aki kita itu mungkin di bawah standar voltage-nya, itu juga nggak diaktifin. Walaupun memang kita di sini enable, kita aktifkan. Tetapi kalau syarat baterai akinya itu tidak tercukupi, dia juga nggak mau jalan juga. Karena dia lebih mementingkan supaya bisa mobilnya jalan ketimbang fitur itu bisa membuat kita jadi malah nggak bisa ngaktifin atau ngereadyin si mobil. Jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk yang pertanyaan kedua, ada yang nanya kenapa kok nyala sendiri, tiba-tiba udah tinggal mobilnya kok masih ada suara kipas dan segala macam. Itu karena fitur tadi ya. Teman-teman bisa dicoba aja di disable. Nah, dibuktikan apakah masih bunyi atau tidak. Oke gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga teman-teman, ada yang tanya tentang Om tolong dong dijelasin penggunaan shifting gear ya, yang modelnya seperti model-model mobil Eropa atau mobil Mercy gitu ya. Sebenarnya pernah saya balas itu, ini pendapat pribadi ya, mungkin teman-teman mungkin punya pandangan lain, tapi pendapat pribadi saya itu pernah saya jawab bahwa sebenarnya ya saya itu orang yang suka nyupir teman-teman. Saya orang yang suka nyupir, saya hobi touring, kita hobi adventure kemana-mana bawa mobil gitu ya. Setelah saya amati gitu ya, setelah saya amati itu adalah penggunaan shifting gear yang model seperti Mercy ini yang di sebelah kanan begini, pemindahan PRND-nya itu adalah puncak kenikmatan berkendara teman-teman. Jadi kalau dulu ya, zaman mobil kita, ngomongin masalah transmisi dulu deh. Zaman mobil itu masih manual doang gitu ya, belum ada teknologi otomatis misalkan gitu. Orang merasa ya udah nyaman-nyaman aja pakai mobil manual. Tetapi bahkan ada pas Matic itu mulai muncul, banyak orang yang ketakutan nanti Matic rusak dan segala macam. Padahal ya kita nggak ngomongin masalah rusaknya, tetapi kita ngomongin bahwa puncak berkendara bawa mobil itu nyamannya, merasa enak, happy, enjoy itu ya kalau mobil Matic. Tinggal gas rem, nggak perlu kopling, nggak khawatir mati dan segala macamnya. Jadi saya lebih ke arah itu teman-teman. Lebih ke arah kita menilai bahwa ya mobil Matic ini lebih enak, lebih nyaman dibanding mobil manual gitu ya. Terlepas kalau manual bisa begini, bisa lebih ngebut dan segala macam, Matic juga sekarang udah canggih-canggih banget teman-teman gitu ya. Tapi yang jelas puncak kenikmatan kita berkendara dengan transmisi Matic, karena tinggal gas rem, konsentrasi kita nggak perlu lagi ke persneling ya. Begitu, itu perihal kalau kita bicara mengkomparasi manual atau Matic. Saya lebih ke arah Matic karena tadi kenyamanan. Nah begitu juga sama shifting gear teman-teman. Nah shifting gear, perpindahan persneling itu kalau masih yang di sini teman-teman, yang di handle yang dioperasikan dengan tangan kiri gitu ya, itu menurut saya juga belum nikmat gitu loh. Nah kalau teman-teman sudah sering bawa mobil yang model begini, itu akan bisa menilai bahwa oh ternyata ya ini mungkin orang-orang Eropa gitu ya, atau pemain-pemain mobil premium gitu ya, kenapa dia pasang di sini gitu ya. Walaupun premium juga ada juga masih yang di sini ya, tapi saya lebih lebih menilai bahwa ya itulah kenapa dia ciptakan di sini tuh, karena memang kenyamanan itu baru terasa setelah kita sudah familiar dengan shifting gear yang ada di tangan doang. Jadi kita tuh benar-benar hanya konsentrasi ke depan. Kalau kita mundur pun juga kita nggak lagi gini-gini segala gitu loh. Jadi benar-benar semua dari sini aja, mau belok mau mundur apa semua tuh dari lingkar kemudi aja. Jadi kita nggak perlu begini-gini, pindahin dulu putar-putar N, D atau segala macam. Jadi makanya saya balas di komen itu, sebenarnya kalau pemerhati dan merasakan feel-nya, saya lebih suka yang di sini, karena inilah memang sebenarnya puncak nikmatnya kita berkendara itu. Kita nggak lagi begini-begini dan segala macam, kita cukup konsentrasi ke depan, mau mundur, maju, mundur, tinggal naikin, turunin dan segala macam begitu teman-teman. Nah sekarang itu pertanyaan ketiga, dan sekaligus saya sambung sama ada yang tanya, Om tapi kan bahaya Om, kalau yang belum terbiasa pakai shifting gear yang di sini, takutnya tiba-tiba karena biasa pakai mobil-mobil yang sennya dari kanan, kita lagi jalan drive, tiba-tiba teman-teman nggak sengaja karena belum terbiasa, akhirnya seolah-olah sen tuh ada di sini, akhirnya dia seolah-olah pengen mundurin.
gitu, dari D ke R gitu. Nah, nggak begitu teman-teman. Jadi mobil ini sudah ada safety-nya juga. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan berjalan, dia tidak mau teman-teman dipindahin ke R tuh nggak bakal mau. Jadi teman-teman udah D nih, udah jalan, terus tiba-tiba dipindahin ke R itu nggak bakal mau gitu. Jadi dia udah punya safety-nya juga. Dia ada permisi, misalkan kalau dia berhenti injek rem baru dia bisa di R-in. Tapi kalau nggak pencet rem dan motor masih berputar, itu nggak bakal mau. Roda masih berputar, dia nggak bakal mau teman-teman. Nanti saya buktiin ya. Kita buktikan sembari muter aja di komplek. Ini kebetulan sih hujan sih ya, tapi nggak apa-apa, kita muter aja di komplek. Saya buktikan dalam keadaan jalan, tuas R-nya saya pindah ya dari drive ke R. Apakah dia mau? Apakah dia langsung mundur? Apa dia langsung rusak gearboxnya? Kita buktikan langsung teman-teman ya. Oke, saya mundur dulu ya. Kita putar keliling komplek. Oke, sekarang kita buktikan ya teman-teman. Kita buktikan. Sekarang saya sudah jalan ya. Ini jalan saya pelan aja. Saya buktikan dengan pelan aja, dia nggak bakalan bisa dari drive jadi R ya. Nah sekarang nih 15 km per jam. Sekarang ini tuasnya kan sekarang lagi drive D kan. Ya di sini D, jalan kurang lebih sekitar saya naikin lagi 15 misalkan. Tiba-tiba teman-teman nggak sengaja nih salah mau ngesen gitu. Padahal ngesennya kan di sini, tapi karena terbiasa dulu di sini, akhirnya teman-teman pindahin ke R. Kita buktikan ya, 1, 2, 3. Tuh lihat teman-teman ya. Tuh lihat. Ya, lihat tuh. Dia nggak bakal mau tuh, lihat. 1, 2, 3. Tuh. Nggak bakal mau dia ke R. Jadi dia memang ada safety-nya teman-teman. Jadi teman-teman yang saat itu katanya, aduh saya ngeri kalau yang begini, takutnya tiba-tiba nanti lagi jalan enak-enak nggak sengaja salah operasional terus jadi rusak mobilnya. Enggak teman-teman tuh ya, ini lagi 13 km per jam tuh, saya R-in nggak bakal mau tuh. Padahal nih 12 loh ya, 12 km per jam tuh nggak bakal mau juga. Mau 10, mau berapapun nggak bakal mau dia sampai bener-bener dia berhenti. Oh nih gelap ya, MID-nya karena auto tuh ya, nggak bakal mau ya teman-teman ya. Jadi udah kita buktikan bahwa dia tidak akan mau kalau teman-teman salah pengoperasian shifting gearnya yang model begini dari drive ke R tiba-tiba, atau mau kenceng nih, saya buktikan kenceng ya. Kencang, takut nih, lihat misalkan sekarang 30 nih, 30 deh nih, saya ke R-in 1, 2, 3, tuh lihat, nggak bakal mau ya. Nggak bakal mau teman-teman, tuh dia udah seperti itu safety-nya. Nah begitu juga saya tambahin sedikit, di mobil Omoda E5 ini kan juga ada fungsi netral ya. Di sini kan ada PRND ya, di sini ada PRND ya, nggak tahu di kamera kelihatan nggak nih ya, pokoknya ada PRND lah dia di panah sini di tangan saya ini. Nah itu teman-teman bisa melakukan netral, karena kemarin sempat ada juga. Saya berhenti dulu ya sebentar, saya berhenti dulu di sini, sebentar. Oke, atau jangan deh kita biar ini terang deh, biar ini terang tuh sebentar, biar ini terang. Ini karena banyak pohon teman-teman di area saya ini banyak pohon, jadi dia gelap. Tambah-tambah memang lagi hujan juga, mendung gitu. Tapi saya cari dulu tempat yang terang supaya dia ngedetectnya ininya terang ya. Bentar ya. Bentar. Nah, ini nih, enggak terang-terang. Enggak terang-terang. Karena memang lagi mendung, teman-teman. Karena ini memang lagi mendung, jadi ini enggak terang-terang ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita berhenti di sini aja. Kita berhenti dulu di sini. Nah, saya mau jelasin. Jadi begini, teman-teman. Nah, di sini kan drive-nya drive D ya. Nah, di sini drive-nya drive D. Nah, teman-teman tuh sebenarnya bisa di N-in. Di sini kan ada PRND ya. PRND ini tangan saya kelihatan nggak ya dari kamera ya? Kelihatan ya. Jadi PRND ini kalau teman-teman pengen netralin gimana nih caranya? Ada soalnya YouTuber yang sudah berpengalaman aja gitu ya, yang sudah kondang, dia merasa ini gimmick katanya. Ini kok nggak bisa dinetralin kata dia gitu. Nih, ini kan harusnya drive D sekarang. Harusnya kalau ke atas mentok itu kan R. Nih sekarang saya mentokin R ya. Tuh, R ya, R. Dia mau kalau mentok. Nah, saya ke bawahin lagi, ke D lagi, mentokin lagi ke bawah. Nah, mau ya D ya. Nah, tapi saat itu ada yang mencoba cuma setengah doang. Nah, kok nggak mau? Tuh ya, setengah doang di tangan saya. Loh, kok nggak mau? Harusnya kan netral. Nah, dia komplain. Kenapa kok
nggak mau nih apa netralnya, berarti nggak bisa dinetralin dong. Bisa teman-teman. Gimana caranya? Nah, caranya saat posisi teman-teman setengah itu dikasih jeda, ditahan dulu teman-teman, maksudnya ditahan dulu. Jadi jangan langsung diturunin. Kalau sekarang kan saya turunin nih, top tengah turun. Nah baru, jadi dikasih tahan ya. Jadi sekali lagi, misalkan saya D lagi, sekarang drive D, sekarang saya tengahin tapi tahan, tengah tahan. Nah dia baru N. Tapi kalau misalkan dari drive D cuma setengah doang begini, tak dia nggak mau tuh. Atau dari R, saya coba dari R. Ini sekarang R ya, dari reverse. Saya ke bawahin, saya mau netralin, tapi cepat. Tuh, dia nggak mau juga. Lagi, tak, tuh nggak mau juga. Nah, sempat ada yang komplain bahwa, ini kenapa kok nggak mau gitu. Netral kok nggak mau, bukan nggak mau, tapi kurang dia menahannya agak lama sedikit. Nah, sekarang dari R saya netralin nih, agak lama sedikit. Tahan, netral. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, untuk masalah shifting gear yang di sebelah kanan ini sebenarnya ya memang ada beberapa yang familiar sama yang enggak, tapi saya yakin teman-teman nanti kalau udah terbiasa akan familiar gitu ya. Terus masih di shifting gear ini lagi, biar kita lanjut aja, pertanyaan yang ketiga ini agak panjang. Jadi shifting gear ini ada tombol teman-teman ya. Tombol, kalau teman-teman tahu tuh di sini tuh di shifting gear itu di paling pojok kanan itu ada tombol. Tombol itu untuk parking teman-teman ya, seperti ini nih. Kalau saya lagi mau mau parking, mau berhenti, ya udah kita pencet aja, nanti dia kepe. Coba ya, sini mendekat lagi, kameranya mendekat lagi, bisa kelihatan ya, nih netral. Sekarang tombol yang di sini saya pencet ya, tombol yang di sini saya pencet nih. Oke, 1, 2, 3, dia akan parking. Nah, parking ya teman-teman ya. Jadi dia ke mode parking. Nah, parking itu dia mengunci EPB, mengunci Electronic Parking Brake. Jadi semua ban itu dikunci. Electronic Parking Brake-nya dia mengunci gitu teman-teman. Nah, sekarang saya rilis lagi ya, saya ke D-in lagi. Nah, D lagi ya, drive lagi. Nah, tombol ini itu untuk melakukan parking. Nah, ada yang nanya lagi, gimana nih kalau sampai ini ketekan? Jadi lagi jalan tiba-tiba nggak sengaja ini ketekan, takutnya dia jadi ngunci bannya kan. Jadi kayak orang seolah-olah itu dia melakukan rem tangan. Dia nggak juga teman-teman, jadi dia aman. Nah, jadi dia aman ya. Nah, sekarang saya coba lagi, kita drive lagi ya, Sekarang kita drive lagi nih. Saya jalan lagi teman-teman. Saya jalan lagi nih, saya buka aja, mungkin biar agak terang videonya. Nah, sekarang saya jalan ya. Teman-teman bisa lihat, sekarang jalan. Atau deketin lagi deh ke sini, ke MID ya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ini sebenarnya lagi jalan gitu ya. Nah, saya jalannya agak lurus, ini kebetulan lagi belok. Kita lurus. Nah, ini lurus nih. Nah, ini terang nih, agak terang nih, mudah-mudahan nyala nih MID-nya nih. Coba. Nah, ini ya. Ini sekarang saya lagi jalan. Tiba-tiba teman-teman takut katanya ini kepencet, nggak sengaja kepencet nih. Sekarang saya coba pencet ya. Lihat nih teman-teman ya. Harusnya kan takutnya Electronic Parking Brake-nya ngunci gitu kan. Dia enggak teman-teman, dia ada safety-nya. Lihat ya. 1, 2, 3 saya pencet. Nah, tuh lihat, saya pencet tuh. Dia nggak mau teman-teman. Satu pencet lagi ya. Tuh, dia nggak mau teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman pencet ini tombol dalam keadaan jalan, dia nggak bakal mengunci Electronic Parking Brake-nya gitu. Jadi ini tuh aman banget teman-teman. Kapan bisa dipakainya? Ya nanti saat sudah berhenti gitu. Kalau teman-teman sudah berhenti, mobilnya itu sudah posisi berhenti, pencet rem, baru teman-teman bisa aktifin si tombol parkingnya itu. Nah, dengan dipencet tombol parking, otomatis dia mengaktifkan rem elektriknya. Jadi Electronic Parking Brake-nya dia akan otomatis ngunci gitu teman-teman. Oke, itu untuk pertanyaan ketiga agak panjang ya gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat teman-teman. Pertanyaan keempat teman-teman. Nah, ada yang bilang ke saya bahwa di Omoda E5 ini ada one pedal drivingnya enggak, atau ada e-pedal enggak? Nggak ada teman-teman. Jadi inilah kelemahannya si Omoda E5 ini. Dia sayang banget ya nggak dibekali sama e-pedal. Padahal di mobil sekelas Neta aja dia ada e-pedalnya. Nah, e-pedal itu juga sebenarnya salah satu puncak nikmatan berkendara juga teman-teman, kalau ada fasilitas itu. Jadi kita
Jadi kayak orang naik bom car aja gitu ya. Jadi cuma pakai satu pedal aja, kita nggak perlu nginjak rem, menghemat kanvas rem dan segala macamnya lah gitu ya. Jadi kalau pakai e-pedal tuh enak banget. Jadi memang cuma tinggal gas rem aja, walaupun udah kemacetan dan segala macam tuh enak banget. Nah, tapi sayangnya di Omoda E5 ini nggak ada teman-teman. Nah, tapi ada yang tanya, Om bagaimana kalau kita akalinnya bisa nggak? Sebenarnya sih dia nanya tuh karena dia belum datang unitnya. Jadi unit Omoda E5 nya dia udah order, udah SPK, tapi dia belum datang, lagi nunggu kedatangan mobilnya lah ya. Nah, tapi dia tanya ke saya di YouTube itu, kalau kita aktifkan ke super kan dia bisa energi savingnya itu bisa dibikin super teman-teman. Di Omoda E5 itu ada pilihan sebentar. Nah, di sini ya, di menu ini teman-teman bisa lihat di sini. Di menu energi teman-teman. Oke. Kita masuk ke menu di new energi sini. Nah, ini ya. Di sini ada other setting ya. Nah, other setting itu ada pilihan nih, ekstrim teman-teman ya. Ekstrim energi. Nah, sebentar, saya ulang lagi. Nah, ekstrim energi saving ini dia tanya, Om bagaimana kalau kita aktifin ekstrim energi saving? Itu memang benar. Kalau kita aktifin otomatis regeneratif energi recovery-nya langsung masuk ke level 3. Ya. Jadi energi recovery di sini nih tandanya ada di pojok sini ya. Itu masuk level 3. Jadi yang paling strong lah energi recovery-nya tuh teman-teman. Nah, tetapi dia tanya, apakah kalau di sini strong jadi seolah-olah itu kayak one pedal gitu? Enggak, teman-teman. Jadi berbeda antara energi recovery yang strong gitu ya sama sistem e-pedal memang beda. Memang sih secara logika kalau di mobil-mobil yang mengusung e-pedal itu memang energi recovery-nya tuh seolah-olah yang strong karena dia kan menahan motor itu dirubah jadi generator. Jadi seolah-olah dia itu benar-benar ngerem seperti kayak ibaratnya motor braking begitu, tapi bukan dari kanvas ya. Nah, tapi tetap beda. Ini sekarang saya udah pakai extreme energy saving mode. Regenerative braking yang level 3 atau strong, kita buktikan ya. Kita jalan sekarang. Nih saya jalan. Memang terasa berat. Maksudnya terasa lebih dilepas dikit dia seperti ngebrake gitu ya. Tetapi beda sama one pedal teman-teman. Beda banget. Tuh, saya lepas, dia masih ngeluyurnya tuh masih banyak gitu. Masih losornya tuh masih banyak. Beda sama one pedal. Kalau one pedal bener-bener dia langsung dia akan energi recovery-nya langsung main juga, bahkan dia sedikit ke force distribution remnya juga dia akan nge-brake juga teman-teman gitu. Jadi memang dia beda banget lah, dia beda. Nah, sekarang saya coba lagi, saya jalan, saya agak kencang ya, di 25 kpj, 30 kpj saya lepas. Tuh, saya lepas, dia memang sensasi regeneratifnya main, tapi masih glosor terus, jadi dia nggak ngerem gitu. Beda. Jadi untuk pertanyaan keempat, beda ya antara extreme energy saving mode ini nggak bisa dijadikan sebagai mode e-pedal begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan 5 ya. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi baru kita jawab lagi ya. Ini yang terakhir aja. Ada yang tanya, Om kalau parkir paralel bagaimana gitu ya. Nah, kalau pertanyaan ini saya langsung jawab. Untuk sementara belum bisa teman-teman. Jadi si Omoda E5 ini belum bisa diajak untuk parkir paralel gitu. Jadi yang misalkan parkirnya pengen supaya bisa didorong-dorong ya, mobilnya parkir tapi bisa didorong-dorong di mall, misalnya kita nggak kebagian parkir harus parkir paralel. Sementara mohon maaf mobil ini belum bisa. Jadi nggak bisa ya teman-teman bawa mobil Omoda E5 yang di tempat parkir yang penuh dan harus parkirnya itu nggak boleh ngunci, harus netral lah gitu ya. Nah, pihak ATPM memang saya sudah kontak bahwa sekarang ini di Omoda E5 ini dalam tahap develop teman-teman. Jadi untuk mode parkirnya lagi tahap develop. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman para owner Omoda E5, nanti pasti akan ada update software gitu ya untuk supaya bisa mengaktifkan fitur parkir paralel gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga yang tanya juga sih, Om pakai mode tow mode bisa nggak gitu. Nah, kalau di mobil Neta saya, di mobil Neta saya itu bisa teman-teman. Jadi kita aktifin mode tow mode, kita keluar,
kita kunci, dia tetap masih bisa didorong gitu. Jadi mode tow mode-nya di Neta itu dia tetap mau dikunci mobilnya. Sementara kalau mode ini dia nggak mau mati, nggak mau dikunci. Jadi mobilnya tuh nggak bisa kunci. Jadi dia memang bisa netral, tapi karena memang bahasa tow mode di sini tuh memang untuk towing. Jadi memang untuk mobilnya kalau lagi di towing gitulah ya. Nah itu juga harus baterai itu nggak bisa habis-habis banget. Terutama baterai yang 12 voltnya ya. Baterai yang kecilnya itu nggak boleh habis-habis banget. Kalau dia habis banget juga dia nggak bisa merilis electronic parking brake-nya gitu teman-teman. Jadi tow mode di sini ya, nih teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada mode ya. Kalau siapa tahu nih juga teman-teman kalau kejadian misalkan mogok di jalan, kehabisan baterai atau apapun, teman-teman harus tahu juga nih kalau mode towing harus masuk ke mode ini nih. Nih teman-teman dekat sini ya, di apa? Modenya itu di new energy ya. New energy. Setelah itu other setting. Nah, di sini ada tow mode teman-teman. Ya. Di sini ada tow mode, ini ada informationnya. Di sini suruh pastikan loh ya, low voltage power supply is normal. Jadi tidak dalam keadaan low voltage gitu ya. Terus vehicle stationary dan mobil itu shiftingnya tuh dalam keadaan parking nih kayak gini ya. Kayak gini sekarang lagi parking, lagi dalam keadaan park dan rem itu lagi diinjak teman-teman gitu ya. Jadi sebelum mengoperasikan itu pokoknya teman-teman harus dalam keadaan parking dan remnya diinjak, baru teman-teman bisa masukin mode tow mode nih. Kayak sekarang saya pindahin tow mode ya. Nah ini kalau teman-teman dengerin itu kayak electronic parking brake tuh rilis dia. Kalau teman-teman dengerin ya di dalam mobil tuh terasa itu bunyi cenget. Itu berarti si motor electronic parking brake-nya tuh lagi dilepas. Nah sekarang ini kita bisa nih, bisa bisa didorong, bisa di towing gitu ya, diderek itu bisa teman-teman. Tapi kalau kita aktifin mode ini, kita bawa kunci ini keluar, terus kita lock, dia nggak mau ngelock, nggak mau mati gitu. Beda sama si Neta. Kalau Neta kita aktifin tow mode, udah kita kunci aja, dia bisa bisa pakai paralel lah dengan cara itu gitu loh. Tapi kalau di Chery Omoda E5 ini kita sudah aktifkan tow mode, kita keluar dia nggak mau dikunci, nggak mau dimatiin mobilnya. Jadi memang beda, nggak bisa. Dan karena kita kayaknya di Indonesia ini butuh ya fasilitas parking paralel, makanya saya coba kemarin tanya ke ATPM dan dijawab sedang dalam develop gitu teman-teman. Nanti kalau sudah jadi mungkin akan dipanggil lah ya para pemilik. Mungkin saat servis dia akan diupdate head unitnya gitu teman-teman, software atau firmware si head unitnya. Termasuk juga sama nanti itu di pertengahan April akan launching yang namanya Carling O gitu ya, atau EOV lah. Kalau saya di mobil Air EV di Wuling itu udah terbiasa dengan Internet of Vehicle. Jadi nanti mobil Omoda E5 juga bisa dimatiin dari jarak jauh, bisa nyalain AC dari jarak jauh. Misalkan saya lagi di Thailand, lagi di mana, kita bisa manasin mobil dan segala macamnya teman-teman. Kita bisa lihat posisi mobil ada di mana, semua itu lewat nanti EOV-nya atau Carling O-nya itu teman-teman. Tapi dengar-dengar sih baru pertengahan April, karena dia masih menyesuaikan sama sama kebutuhan orang Indonesia itu apa aja sih yang ada di situ. Dia lagi develop lah gitu. Jadi dia lagi develop menu-menunya apa aja yang nanti bakal ada di EOV-nya itu, disesuaikan dengan kebutuhan orang Indonesia apa aja sih butuhnya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Sementara ini vlog singkat aja, tapi kayaknya panjang juga nih jadinya gitu karena kita nyoba-nyoba juga. Oke teman-teman, siapa tahu ini bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.